Ya, ditahan dulu Mas Ya. Tara, langsung aja ditanggapi. Inang, Mas Tara mengatakan Pak Prabowo emosional sampai harus sediain podium yang banyak ini, bisa hancur ini. Bagaimana? Ya, itu kan maksudnya adalah untuk ngenyek ya. Kalau kita kan udah bilang, Pak Prabowo tuh bilang loh, mau dienyek, mau dihina, mau difitnah, biarin aja. Yang penting surveinya naik terus, pollingnya naik terus. Masyarakat juga tidak suka orang yang suka memfitnah dan mengejek. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, tadi saya bilang, alah, kenapa sih harus memakai gimmick bahwa ini emosional dan podiumnya pecah? Itu kan juga adalah tendensius dan selalu tendensius memang. Lalu tadi saya ingin membahas nih omongan dari Anies Baswedan bahwa Mas Anies bilang kekuasaan bukan soal uang. Kalau kekuasaan bukan soal uang, itu artinya adalah dia menafikan sendiri. Ada dua orang loh, menteri di Nasdem yang sekarang sedang diperiksa karena urusan uang, karena urusan korupsi. Jadi tidak bisa, tidak pada tempatnya. Kalau tadi Mas Amar bilang, lah itu kan kelakuan partai pendukung. Kelakuan partai pendukung adalah partai yang mengusung dan memberikan dana, memberikan dukungan, memberikan suara untuk Anies Baswedan. Maka dari itu, dalam urusan perubahan atau oposisi ini, mengatakan oposisi terhormat. Iya, tapi kan Nasdem dan PKB tidak dalam oposisi. Jadi tidak terhormat dong. Saya cuma bilang bahwa sulit untuk mengatakan kami ini oposisi, sementara kami ini adalah orang dalam. Jadi yang dikatakan itu adalah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini Prabowo Subianto berada di dalam kabinet dan mendukung Jokowi, itu lebih kesatria daripada ikut makan kue tapi kemudian mengata-ngatai kuenya sendiri, bahwa itu kuenya dibuat dari bahan yang tidak halal, bahwa itu kuenya adalah hasil dari orang dalam, itu kuenya hasil dari korupsi, tapi ikut makan kue itu sendiri. Menurut saya positioning seperti itu tidak tepat. Makanya masyarakat melihat kalau seumpamanya itu disukai oleh masyarakat, menyerang dari mulai sekarang ke emosional, sudah diserang fisiknya, ya kan? Dari mulai badannya yang gemuk, lalu juga berjalannya yang pincang. Saya pikir itu adalah hal-hal yang harus dihentikan. Karena kalau mau bicara program, kalau mau bicara etika, dalam hal ini Prabowo Subianto adalah yang paling punya etika, tidak pernah dia mengkhianati orang yang sudah membantunya. Dia menunjukkan rasa hormat dan respek kepada Jokowi yang tidak dilihat dari Nasdem, PKB maupun PDIP. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Mas Nahra, tanggapin. Ya, lawang partai pendukung 02 juga banyak koruptornya, Mbak. Jadi kalau soal itu kan soal masalah umum ya. Artinya pemilu ini belum dimulai, artinya ketika pemilu dimulai baru itu kita mulai apa-apa yang dijanjikan. Kalau ya, tapi kan nggak seperti BTS, Mas. Mau Nasdem 8,3 triliun kok. Ya, kita mempertahankan calon, jangan lebay. Ini belum dimulai pemilunya, nggak boleh kemudian, oh partai pendukungnya Anies kan ada yang kena BTS loh, partai pendukung 02 lebih banyak. Artinya apa? Itu masalah umum di partai. Artinya ini belum dimulai. Coba nanti kalau Anies menang, akan berubah semuanya. Karena apa? Memang tagline-nya perubahan. Sedangkan paslon lain nggak ada tagline perubahan, meneruskan aja. Anies memiliki 3 prinsip nih. Kalau memang program itu baik, itu dilanjutkan. Kalau itu kesalahannya banyak, dievaluasi. Tapi kalau itu menyalahi prinsip, evaluasi total. Kalau perlu dihentikan. Undang-undangnya boleh diubah kok. Karena 02 sudah mencontohkan cawapresnya juga hasil dari perubahan undang-undang, kan begitu. Oke, ditahan Mas Nara. Ditahan Mas Nara. Oke, Mas Adi Pray, ditanggapi dong, sekiranya masing-masing dengan sindiran yang esensial ya. Satu disebut jago retorika, satu disebut emosional, seperti apa? Itu adalah stigma-stigma yang selama ini selalu melekat pada dua orang ini. Anies itu kan diasosiasikan sebagai calon yang memang dianggap sangat ahli membangun kata-kata yang cukup manis. Kan begitu. Makanya tidak mengherankan Anies itu diulang-ulang disebut sebagai gubernur kata-kata. Nah, Pak Prabowo juga diulang-ulang sebagai sosok yang emosional. Mungkin karena melihat perdebatan dalam Pilpres 2014 dan 2019. Tapi kalau melihat Pak Prabowo jelang Pilpres, terutama menghadapi perdebatan di 2024, ini kan portofolio politiknya agak sedikit berubah. Yang kelihatan humble dan kelihatan humanis. Meski semalam
menurut para pendukungnya Anies, menurut para pendukungnya Pak Ganjar, dalam banyak hal memang reaksi yang cukup berlebihan ditunjukkan oleh Pak Prabowo masih kelihatan, meski dalam batas toleransi tertentu. Yang ingin saya katakan adalah, kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan pisau analisis psikologis, baik Pak Anies ataupun Pak Prabowo, semalam agak sedikit tegang ekspresinya. Cuman dalam kadar ekspresi yang berbeda-beda. Kenapa tegang? Ketika Anies misalnya diserang balik oleh Prabowo, bahwa Anies nggak mungkin jadi gubernur kalau tanpa proses demokrasi yang terbuka. Anies itu jadi gubernur karena diusung oleh Prabowo dan Gerindra yang satu jadi oposisi. Sangat kelihatan, Anies juga kelihatan agak sedikit tegang sosoknya. Makanya kemudian Anies membangun argumentasi yang juga menyerang balik Pak Prabowo Subianto, mengatakan bahwa oposisi itu adalah satu hal yang sama terhormatnya dengan yang berkuasa. Cuman sayang, Pak Prabowo ini kan tak sabar dalam beroposisi sehingga kemudian menjadi bagian dari pemerintah yang kemudian diasosiasikan sebagai bagian untuk melakukan aktivitas ekonomi itu. Nah, ketegangan itu nyata, Caca. Baik di kubunya Pak Prabowo ataupun di kubunya Pak Anies Baswedan. Jadi dalam tensi perdebatan yang menurut saya direct ke persoalan-persoalan yang cukup prinsip, saya kira secara manusiawi pastinya semua calon ini sangat reaktif. Pak Anies juga sangat reaktif ketika misalnya Anies itu datang ke rumah dan kemudian diusung oleh Gerindra dan menang. Langsung reaktifnya apa? Memang tidak terlampau ditampakkan dalam gestur tubuhnya, tapi reaktif dalam konteks statement politiknya. Pak Prabowo inilah yang kemudian sebagai seseorang yang nggak sabar untuk menjadi oposisi, itu adalah bentuk reaksi yang menurut saya menunjukkan betapa Anies juga tidak mau tersudut oleh tuduhan-tuduhan Prabowo bahwa Anies menang karena diusung oleh Prabowo dan Gerindra. Perang-perang kayak gini saya kira akan terjadi ke depan. Caca. Betul sekali. Ini debat capres kita punya 3 pasangan, tapi debat yang kita saksikan semalam memang head to head, ini saling sindir panas sekali antara Pak Prabowo bahkan juga Pak Anies Baswedan. Apakah nanti dijawab oleh sesaat lagi oleh sejumlah narasumber saya? Karena memang dalam istilah politik ada benarnya bahwa dulu kawan, sekarang lawan, pemirsa. Jadi panas antara 2 capres ini. Sesaat lagi. Karena dua-duanya dulunya ada merupakan teman lama satu kubu, sekarang harus berhadapan-hadapan head to head sebagai lawan politik untuk Pilpres 2024. Langsung saja saya akan minta tanggapan dari masing-masing di sini. Inang, apakah itu juga yang kemudian pada akhirnya Pak Prabowo keluar juga statementnya, kan Anda saya dukung dulu waktu di DKI, tapi kenapa harus keluar sih? Ini kan apa karena mau mengungkit jasa atau bagaimana, Inang? Oh bukan, itu kan fakta ya. Itu fakta, kan ada orang yang Pak Prabowo kan tidak pandai menyindir, tidak bisa mengenyek, dan kami juga di TKN dilarang orang ya untuk menyindir-nyindir dan mengenyek atau menyerang. Jadi dalam hal ini kan dikatakan ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa oposisi itu terhormat ya, sebetulnya kan yang mau dikatakan, oh iya pada saat oposisi. Sekarang ini kan tidak oposisi, makanya dia tidak melawan atau menyerang Jokowi karena tidak dalam posisi oposisi. Ketika oposisi itu terhormat, yang tidak terhormat adalah ketika ada dalam koalisi namun bersikap seperti oposisi, itu tidak terhormat. Baik, sekarang Mas Nara tanggapin dong, sampai kemudian disinggung seperti itu, masa nggak ingat dulu jasanya Pak Prabowo membuat Pak Anies jadi orang nomor 1 di DKI? Ya, ini masyarakatnya jadi bertanya. Sebenarnya batasnya atau retensinya itu sampai kapan sih orang berbalas budi itu? Maksudnya ketika masa pemilu semua orang bisa mencalonkan diri asal persyaratannya masuk, kemudian dilarang gara-gara balas budi. Ya itu namanya nggak etis juga. Kalau misalkan orang yang pembalas budi yang memberi budi orang nggak mampu, kalau dia niat sampai 4-5 kali jadi capres, ya kasihan juga dong. Sedangkan kader bangsa yang lebih baik, yang lebih muda, banyak. Oleh karena itu harus hati-hati memberi pernyataan ini, karena ini akan menular kepada yang lain seperti halnya KKN. Dan dulu dimusuh-musuhin kok, tapi sekarang malah sengaja dibangkit-bangkitkan. Maka harus hati-hati. Dan sepanjang janji-janji yang dilontarkan oleh Paslon 2, saya nggak lihat itu semangat untuk memberantas KKN secara serius ya. Artinya apa ya? Karena memang ya paslonnya mohon maaf ya terlibat dalam hal itu. Jadi ya gimana lagi? Mungkin kalau ditanya seperti itu, maksud saya gini, kok kayak pucat ya? Dan Pak Prabowo itu agak pucat kemarin ketika menjawab soal pertanyaan dari Mas Anies itu. Jadi tidak perlu disindir, tidak perlu diapa, yang itu memang fakta. Misalkan soal emosi ya itu memang fakta. Di Jogja kayak sampai mic-nya sampai terlempar ya itu memang fakta. Maksudnya bukan fitnah lah, memang seperti itu. Nah, sekarang saatnya kalau mau berkuasa, maka karakter-karakter yang tidak disukai masyarakat ya sebaiknya dihilangkan. Jangan sampai
nggak berubah, sudah ikut pemilu berapa kali nggak berubah. Seperti itu terus. Ya, itu kebaikannya Mas Anies kan seperti itu. Nanti kalau sayangnya Pak Prabowo kan malah ngomong, kalau nggak suka saya sama Gibran ya jangan pilih kami. Ya itu kalau saya eksekusi atau punishment yang justru ditawarkan. Kalau begitu caranya nanti banyak yang tidak memilih. Akhirnya apa yang tidak simpati akan kembali ke Mas Anies. Karena Mas Anies secara wise memberikan nasihat kepada mantan sohibnya yang dulu pernah mendukungnya di Pilkada DKI. Nah, kalau Pak Prabowo ya memang memiliki banyak, maaf ya, banyak finansial ya, wajar lah kalau kemudian membantu orang-orang lain yang punya potensi seperti Pak Anies, punya potensi ya dibantu, kan begitu, itu membuktikan. Tapi mohon maaf, kalau Pak Anies itu pengalamannya adalah memerintah. Tapi kalau Pak Prabowo pengalamannya di perintah, itu tuh berbeda nanti dalam hal kalau mereka dilantik. Berbeda. Iya. Nggak kebalik, Mas. Prabowo itu satu-satunya paslon yang mendirikan partai dengan niat untuk menjadi presiden dari awal sampai sekarang. Anies Baswedan, dia kadang nanti diusung SBY, lalu nanti diusung ke Nasdem. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya diperintah, tapi tidak punya prinsip. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo kemarin. Jangan lupa loh, saya ini yang mengusung Anda. Artinya, yang karena tidak melanggar undang-undang dan ADART kami. Kalau tadi dikatakan, kan Mas Mustafa bilang menasehati sebaiknya Pak Prabowo begini, jangan terlalu emosional, nanti tidak disukai masyarakat. Survei membuktikan yang sebaliknya. Orang yang diserang, orang yang dihina, dan dari pihak kalian itu selalu kan menyerang baik dari fisik, emosional, tapi surveinya nggak naik-naik. Artinya uruslah paslon sendiri. Kami akan mengurus paslon kami. Soal KKN. Ditahan dulu Inang, ditahan dulu Mas Adi Pray. Bahwa paslon itu sendiri kalau di ibarat debat, habis waktunya. Habis waktunya Mas Nahra dan juga Inang. Sekarang saya ke Mas Adi Pray. Debat ke depan tanggal 22. Masih ribut nggak sih mantan kawan lama ini? Saling sindir maksudnya. Saya termasuk yang hakul yakin bahwa di sisa perdebatan ke depan ini akan jauh lebih hangat, akan jauh lebih semarak, dan bahkan jauh lebih agresif. Ini permulaan saja sudah saling gaspol dan sudah saling terbuka secara konfrontatif, saling buka aib secara politik, secara terbuka, kan itu yang ditunjukkan. Coba bisa bayangkan, saya tidak pernah menyangka Anies itu akan mengatakan Pak Prabowo itu tidak sabar jadi oposisi dan katanya tidak akan bisa melanjutkan aktivitas ekonominya kalau tidak menjadi bagian dari pemerintah. Itu prinsip loh, dan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Makanya reaksi Prabowo kemudian mengatakan Anies ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Prabowo, kalau bukan Gerindra, dia tidak akan jadi gubernur DKI Jakarta. Kan ini yang saya sebut saling tuding antara hal-hal sifatnya prinsip. Di debat pertama akan terulang di sisa 2 perdebatan seterusnya. Kenapa? Ini jelas, Cak, soal bagaimana memerankan posisi masing-masing. Anies harus tampil agresif tentu untuk memberikan dampak positif elektoral, karena apapun judulnya, Anies kalau cuma datar, manis-manis saja, ceruk pemilihnya juga tidak bertambah. Maka dalam perdebatan ini adalah ajang dan forum di mana Anies ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia sebagai kubu perubahan akan mendapatkan faedah-faedah elektoral. Begitupun Prabowo Subianto, agak sedikit kalem, agak sedikit bertahan, karena Pak Prabowo sedang menikmati betul elektabilitasnya yang saat ini sedang leading. Makanya nunggu serangan sambil nunggu menyerang sebaliknya. Kan itu Pak Prabowo. Seru ya debat semalam ya.